Shalom. Shalom. Iya. Oh, baik. Cek. Iya betul. Ini sampai ke surga suaranya ini ya. Ya. Maaf, yang Pak Anwar yang mana? Bapak ya? yang undang yang nggak tahu saya. Maafkan saya. Saya tadi nyaris, kami tadi mau lewat jalan sebelah sana. Karena di Google Map itu kasih 2 jalan. Memang dunia ini selalu ada 2 pilihan. Jalan yang sempit atau jalan yang lebar. Tapi karena tadi saya merasa itu bukan jalan ke surga, saya pilih jalan yang lebar. Biasanya jalan, kalau yang ke surga itu kata firman Allah, jalan yang sempit ya. Oke, nama saya Florin ya. Ini pertama sekali saya ada di tempat ini dan puji nama Tuhan saya boleh tiba. Terlambat sedikit karena tadi memang hujan di tol dan agak banyak bus tadi. Oke, sebelum saya berbagi hari ini tentang kebenaran firman Allah, di sini yang suka makan, di sini jarang ya mungkin ya. Yang suka makan pizza siapa? Kayak enak itu pizza tepung semua. Tapi saya mau cerita bahwa di luar negeri itu ada yang namanya chef. Nama chefnya ini tukang masak loh ya, namanya chef tuh Renato Viola. Nah, Renato Viola ini kalau dia buat pizza itu harganya $12.000. Berarti satu pizza harganya 180 juta. Satu pizza. Jadi kalau di sini bisa beli rumah ya. Entah kenapa mahal sekali dia punya pizza. Waktu saya nonton itu katanya ada campuran emas. Saya heran kenapa manusia makan emas. Sudah ada beras kok makannya emas. Harganya 180 jutaan dan membuat adonannya itu 72 jam. Di sini kalau bikin saksang berapa jam? 3 jam kah? 1 jam oke ya. Yang rendang paling lama lah. Saya pernah di Padang itu pokoknya buat empuk itu 8 jam. Ini 72 jam hanya buat adonannya saja. Nah, harganya itu 180 jutaan. Saya tiba-tiba membayangkan seperti ini. Ketika pizza itu diambil dari tungku, jadi dia memanggangnya itu pakai kayu, katanya biar lebih enak. Waktu pizza itu diambil sama si chef kan ditelevisikan. Nah, dia pegang pakai tangan. Apakah ketika misalnya Anda memesan pizza ini diantar ke rumah langsung dengan tangan orang itu, mau makan tidak pizza itu? Dia ada tadi sempat garuk keleknya, maaf loh ya, terus ngupil sebentar di jalan, terus dia garuk-garuk, terus dia antar pizzanya. Apakah itu tetap harganya 180 juta? Apakah Anda mau makan pizza seperti itu? Tidak, saya rasa harganya akan bahkan dikasih gratis pun orang tidak mau loh ya. Apalagi kalau yang nganter tadi keringetan, terus udah kelihatan dia nganternya dari berapa jauh. Itu pizza yang tadi 180 juta tidak akan ada harganya. Tapi ketika pizza ini diantar pakai kotak, kira-kira pizzanya tetap 180 juta? Tetap. Kalau harga kotak, saya kalau beli dulu kotak bentuknya kayak kotak pizza, jadi itu biasanya kalau buat kado buat anak-anak saya beli itu harganya sebenarnya 600 rupiah. Jadi kotaknya itu nanti tinggal dilipat harganya 600 rupiah. Nah, kalau di luar negeri itu harganya sekitar 7 sen, jadi 1000. Nah, judulnya akan saya buat hari ini di dalam tanda kutip, jadi 1000 rupiah harga keselamatan. Murah toh? 1000 rupiah dalam tanda kutip harga keselamatan. Jadi di sini kita akan belajar analoginya. Nanti kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 15. 1 Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita baca sama-sama ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ketika Tuhan ciptakan kita, kita ini luar biasa istimewa.
Saya tidak mau menyamakan kita dengan pizza, tapi analoginya seperti ini. Ketika kita diciptakan istimewa dan luar biasa, sama seperti pizza 180 juta tadi, tetapi apa jadinya kalau tidak ada kotaknya? Tidak ada harganya. Nah, sekarang kita balik. Kalau misalnya kita ini seperti kotak yang harganya 1.000 rupiah, kalau tidak ada pizza di dalamnya yang 180 juta, tetap juga tidak ada harganya. Jadi kita ini tanpa Kristus ada di dalam kita, kita tidak ada di dalam Kristus, kita ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita hidup hari ini kita katakan bahwa, oh saya orang Kristen, pertanyaan saya apa ada Kristus dalam hati Anda atau tidak? Banyak orang datang ke gereja loh ya, tapi hatinya tidak ada Kristus di dalamnya. Banyak orang pakai kemana-mana pakai salib tuh. Tapi itu tidak menentukan bahwa ada Kristus dalam dirinya. Ini yang tadi dikatakan di dalam Yohanes bahwa barang siapa mengaku. Mengaku ini bukan hanya dengan mulut ya. Ayat firman Tuhan ini mengatakan Yesus itu Allah tetap berada di dalam dia. Tetap berada di dalam dia. Jadi ketika mengaku bukan hanya, oh saya orang Kristen, saya percaya Tuhan. Pengakuan kalau dalam bahasa gini, tahu dan kenal itu berbeda. Di sini banyak yang tahu artis, tahu ya. Saya nggak tahu artis sih, siapa ya artis di Indonesia yang terkenal siapa sih? Nggak tahu, pokoknya saya tahu Prabowo lah. Saya tahu Prabowo, presiden, tapi saya tidak kenal Prabowo. Kita juga dengan Tuhan, ketika kita menjadi Kristen, tanpa ada Kristus di dalam diri kita, kita tahu Tuhan, tapi kita tidak kenal Tuhan. Ini tadi kita dalam ayat ini 1 Yohanes pada ayat 15, kita akan bahas dulu. Hal pertama yang kita bisa dapatkan di dalam ayat ini adalah tanpa Kristus di dalam kita, kita ini seperti kotak pizza bernilai rendah. Jadi manusia tanpa Kristus di dalam hidupnya, itu orang-orang yang berkualitas rendah. Bukan soal dia kemampuan dia dalam ini ya, dalam bekerja. Banyak orang tidak kenal Kristus bisa cari duit banyak kok. Tapi berkualitas itu adalah berkualitas hidupnya di hadapan Allah. Kita menjadi orang-orang yang bernilai rendah di hadapan Allah. Bukan berarti Tuhan tidak menghargai kita, tidak. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tetapi ketika tidak ada Kristus di dalam diri kita, hidup kita ini menjauh dari Tuhan. Karena gini, dosa itu yang memisahkan Tuhan dengan manusia. Ada pengajaran yang mengatakan, Kristen progresif yang mengatakan seperti ini, bahwa dosa itu adalah kerenggangan hubungan antara manusia dengan alam. Jadi misalnya kalau Anda buang sampah sembarangan, Anda berdosa. Kalau misalnya Anda tebang pohon sembarangan, Anda berdosa. Kalau maaf loh ya di sini yang suka makan B1, karena Anda membunuh katanya binatang yang menjadi teman setia, itu juga berdosa. Nah bagi mereka itu yang namanya dosa. Bagi mereka dosa itu bukan melanggar hukum Allah, tetapi bagaimana Anda membuat hubungan Anda dengan sesama, dengan lingkungan ini kacau. Tetapi ketika balik bicara dosa, dosa adalah melanggar hukum Allah. Nah, dosa ini yang membuat kita menjauh dengan Tuhan. Tanpa Kristus di dalam kita, kita tidak akan pernah memahami bahwa hidup kita sudah menjauh dari Tuhan, sudah melanggar firman Allah. Tanpa Kristus dirimu sama seperti kotak pizza yang tidak ada harganya. Apa contohnya? Di dalam gereja ini banyak yang namanya farisi gereja. Wah, orang Farisi gereja itu kalau ada pendeta khotbah, biasa aja khotbahnya, gak lucu, cari pelawak. Apa khotbahnya ngomong bikin ngantuk. Pertanyaannya, apakah Anda serius mendengarkan khotbah atau Anda memang datang ke gereja numpang tidur? Kan banyak seperti itu, gini loh. Khotbah ketika itu diambil dari dalam Alkitab, setiap pendeta punya cara menyampaikan. Intinya Anda mengambil baiknya atau Anda cuma melihat buruknya saja. Ada orang bilang, itu pendeta saya nggak suka. Kenapa? Kalau khotbah teriak-teriak. Kalau di orang Batak saya pernah ke HKBP waktu itu kan acara Natal Okumene. Wah, pendetanya itu sampai keringet pakai jas. Itu kan tidak ada AC di HKBP waktu itu kan. Saya di Sumatera. Kadang-kadang campur-campur bahasanya di HKBP itu kan ada bahasa Batak, bahasa Indonesia ya. Nah, kita kan namanya Okumene, ya saya nggak paham. Tapi memang ngomongnya besar, suaranya juga gede karena gerejanya waktu itu sampai di luar juga tidak sekarang ini kan. Kalau zaman itu kan
Ini kan sound bisa dibagi ya, bisa sampai keluar. Dulu kan sound hanya ada sampai depan, jadi dari belakang tuh nggak dengar, suaranya gede. Ada yang ngomong seperti ini, gereja apa ini teriak-teriak. Sedang loh, masalahnya kamu dengar pesannya atau tidak? Farisi-farisi yang ada di dalam gereja itu seperti tahu firman Allah, seakan-akan lebih pintar dari pendeta. Pertanyaan saya, kenapa dia yang jadi pendeta saja? Kenapa tidak Anda saja yang berkhotbah? Nah, ini farisi-farisi di gereja yang katanya ada Kristus di dalam dirinya, tapi kalau ke gereja kritik terus. Ini farisi-farisi di gereja nih, lebih tahu firman. Bahkan farisi-farisi di gereja paling mudah menghakimi orang. Bagi saya gini, Tuhan lebih memperhatikan orang berdosa yang bertobat daripada orang yang berpikir sudah bertobat tapi terus berdosa. Ya. Ada orang berpikir sudah bertobat tapi terus berdosa. Gini, dia paling tidak bisa melihat kesalahan orang lain. Itu akan dibahas terus. Nah, ini penyakit. Penyakit di dalam gereja adalah selalu membahas kelemahan orang lain. Makanya firman Allah mengatakan, lihat tuh balok di matamu, bisa nggak? Penyakit dalam gereja. Ini tadi orang-orang seperti kardus pizza, itu tidak ada harganya, cuma 1.000. Tetapi akan lebih berharga dia menjadi 1.000 ini karena ada pizza yang berharga di dalamnya. 180 juta. Ini tadi ilustrasinya. Tanpa Kristus di dalam hidup kita, kita ini sama seperti kotak yang gak ada harganya. Mulutnya asal ngomong, gak memberkati. Perbuatannya asal-asalan, bahkan menjadi batu sandungan. Meskipun dia namanya Kristen, dia sebut dia Kristen. Bahkan dia menjadi pendoa di gereja. Maaf kalau di sini ada yang tersinggung. Tapi ketika kita mendengarkan firman Allah, biar ini mendidik kita bahwa menjadi Kristen jangan abal-abal. Jadilah Kristen yang benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Ada Kristus di dalam dirimu, dan engkau di dalam Kristus. Itu baru datang ke gereja yang benar. Datang ke gereja bukan absensi setiap minggu. Lebih baik isi gereja seperti ini cuma 10-12 orang. Tetapi semua dewasa di dalam Tuhan. Semua masuk surga. Daripada isinya 300, pendetanya pun tidak masuk surga, maaf. Itu sia-sia. Gereja saat ini seperti tempat untuk mencari komunitas. Tapi biarlah gereja ini menjadi tempat untuk tetap bersekutu di dalam Tuhan. Lebih bermutu. Ini yang namanya gereja yang bermutu, bukan soal jumlah, tetapi kedewasaan orang-orang di dalam. Tidak ada farisi-farisi dalam gereja. Kemudian ada hakim jadi-jadian. Tahu hakim jadi-jadian? Semua dihakimi. Tahu nggak sih itu? Tahu nggak sih itu? Sebentar, ketika Anda terus menghakimi orang lain, Anda sibuk menghakimi, sedangkan dia sudah maju hidupnya, hidup Anda tetap berada di titik nol. Maaf, ini namanya kebodohan manusia. Lihat dia itu, bentar lagi jatuh. Saya pernah lihat satu kejadian waktu itu kan yang tsunami 2004 ya itu. Saya kan 2 kali pergi. Jadi pertama saya utusan dari PBB waktu itu, kemudian yang kedua adalah Women Aglow. Saya lupa yang pertama Women Aglow atau PBB. Jadi saya harus membawa uang cash. Nah waktu itu belum ada uang 100.000, yang ada uang 50.000. Yang saya bawa waktu itu 200 juta kalau nggak salah. Karena tidak boleh dibawa di tas, badan saya dari sini sampai ke sini itu dililit dengan uang. Jadi uang dililit sampai saya bawa, dulu itu ada namanya jaket buat orang naik sepeda motor, biar nggak kalau perjalanan jauh nggak kena angin, kan ada yang kayak polisi itu loh, kayak anti tembak itu, tapi sebenarnya itu untuk sepeda motor. Itu diisi duit semua. Jadi waktu di pesawat saya susah duduk. Karena sampai di sini diikat. Jadi kalau ada uang diikat sama solasi, duduknya susah. Jadi saya tuh setengah duduk, ya nggak bisa lagi, cuma begini saya di pesawat. Bayangkan dari Surabaya ke Medan itu 3 jam. Dari Medan sempat kami nginep dulu, terus kemudian itu 1 jam ke Niasnya waktu bawa duit itu. Nah, waktu kami pergi ke desa yang jauh ini, itu kan ada jembatan 3 kali. Jembatannya putus semua, jadi motor yang membawa kami itu harus turun ke sungai, kemudian diangkat pakai tali, dan saya harus, itu pertama sekali saya manjat kayak kayak monyet ya kayaknya. Kalau tidak ya nggak bisa nyebrang. Jadi saya bilang ayo naik. Jadi saya sama saya berdua, kami waktu itu kami dibawa ojek. Jadi naik, pokoknya nggak karu-karuan. Nah, satu jalan terakhir
itu ada jembatan kecil belum putus. Nah, kami itu sudah lewat, kemudian ada ibu-ibu yang di belakang itu takut lewat. Terus dia dari belakang, kita dari sana sudah lihat dia. Kita bilang lewat dulu cepet, ini mumpung bisa, karena setelah ini kayaknya ini mau hancur nih, karena hanya lewat sepeda motor dan hanya gantian, hanya boleh satu. Dia itu sibuk, awas lo ya, jatuh nanti. Jadi dia ngomongin awas terus, sampai dibilang, Bu lewat apa tidak? Kalau tidak ini kita nggak mau bantu lo ya, karena ada orang-orang yang bantu waktu itu, kita memang harus kasih mereka duit. Jadi ada yang nahan di bawah pakai kayu atau gimana, saya nggak tahu tuh. Banyak orang memang. Ibu nih bingung saja, saya sampai bilang, udah kita pergi aja, ngapain kita juga ngurusin ibu itu. Maksudnya kita tadi kan karena dia ibu-ibu dan waktu itu hanya kami perempuan di situ, kami juga mau bantu dia dari seberang sana untuk, karena ada kayu gitu. Saya nggak bisa menggambarkannya, tapi maksudnya kita mau nolongin dia. Tapi karena dia sibuk ngurusi orang, tahu orang-orang yang di bawah tadi yang nahan jembatan itu pergi semua, itu kayu dicopot semua. Si ibu bingung sendiri. Sampai si ojek yang bawa dia bilang, Bu, ini si ibu 1 jam tadi teriak-teriak. Saya minta uang ojeknya dan saya mau pulang. Loh, saya kok ditinggal? Dari tadi itu loh, sudah dibilang lewat, mau ditolong, dia sibuk ngomongin orang, awas loh ya, ini loh ya. Ini hidup kita seperti ini. Ketika ada hakim jadi-jadian, kerjanya menghakimi orang terus, orang itu sudah maju hidupnya, sudah bertobat hidupnya, sudah sukses hidupnya. Ini yang hakim jadi-jadian masih sibuk dengan ngurusi orang. Yang sana sudah masuk surga, sini masih berkutat dengan iblis. Inilah orang-orang yang sebenarnya masuk dalam kategori gadis-gadis bodoh. Maaf, ini Alkitab mengatakan ada gadis yang bijaksana, ada gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana tidak sempurna. Dikatakan bahwa 10 gadis-gadis ini tidur semua, betul toh? Tidak ada yang bilang, oh saya siap-siap nunggu pengantinnya. Gak ada, semua tidur. Ketika kita menjadi orang Kristen, terkadang kita tertidur. Terkadang kita juga berbuat salah, terkadang kita berbuat dosa. Tapi kesadaran kita untuk berjaga-jaga itu ada. Ini yang penting. Nah ini dari tampak Kristus dalam dirimu, engkau kosong. Hakim jadi-jadian di dalam gereja, ini yang harus kita waspadai. Karena hakim di dalam gereja ini, hakim jadi-jadian ini perusak dalam gereja. Racun dalam gereja, toksik dalam gereja. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau harga keselamatan, saya katakan dalam tanda kutip hanya 1.000 saja, jadikan itu berharga. Karena bukan soal harganya yang murah, tetapi apa yang ada di dalammu yang membuat engkau jauh lebih berharga. Kristus yang membuat kita berharga. Ketika seorang wanita, dia ini dokter kulit, dia mati karena serangan jantung, dia masuk surga. Di pintu surga dia ketemu dengan Petrus. Dia ternyata saya masuk surga, puji Tuhan ya. Petrus bilang, oh tidak mudah ibu, masuk ke surga harus ini dulu. Ibu harus mengeja kata kasih. Ya mudah lah Pak, KASIH. Ada lagu sekolah minggu KASIH. Oh ya hebat. Petrus bilang, saya akan masuk, tapi sebentar. Saya lagi sibuk, ada urusan. Kamu boleh gantiin saya sebentar di sini nggak? Nanti kalau ada yang masuk, kamu kasih aja seperti persyaratannya bahwa harus mengeja sesuatu. Oh ya, oke. Si Petrusnya pergi, ibu ini nungguin. Tiba-tiba ada pria lewat. Mantan suami ternyata. Wah, mantan suami kok masuk surga juga. Ternyata dia bertobat. Suaminya bilang gini, ngapain kamu di sini? Saya kan masuk surga. Saya juga. Oh, belum tentu. Kamu harus mau mengeja kata-kata dulu. Apa katanya? Nah, karena dia dokter kulit, dia cari nama. Oh iya, saya baca ya, dia sebut apa? Coba eja epidermolysis plasia verrucosa formosis. Hah? Epidermolysis plasia verrucosa formosis. Anda tidak masuk surga. Nah, ini saya mau menceritakan, banyak juga beberapa orang Kristen sangat baik, tapi ketika iblis mengingatkan masa lalu yang menyakiti hatinya, balik ke situ, benci aku tiap kali ingat dia. Kalau bisa dia masuk neraka saja. Ingat, iblis itu tidak mau kalau hidup kita sudah maju. Dia selalu mau kita melihat ke belakang. Ini yang dilakukan oleh istrinya Lot. Kalau bisa ya, ada saya katakan beberapa orang yang menjadi janda karena dicerai oleh suaminya dan dicerai pun karena selingkuh, itu sakit hatinya berjamur. Sampai saya bilang, justru kalau dia sudah menceraikan Anda, dia orang paling bodoh di dunia. Dia mendapatkan istri seperti Anda itu sudah mujizat dalam hidupnya.
Karena Tuhan tidak pernah salah memberikan Anda pasangan. Saya katakan ya, dari segala kelemahan yang dimiliki oleh pasanganmu, sesungguhnya itu yang dapat memenuhi semua apa yang ada di dalam dirimu. Dari semua kelemahan yang dia miliki. Kalau disuruh tulis, jadi gini, suami saya tidak tahu ini. Setiap tahun, itu saya selalu menulis di satu buku kecil, apa yang saya syukuri tentang suami saya. Dia tidak sempurna loh, dia tidak sempurna. Tetapi saya tahu ada banyak hal yang bisa saya daftar bahwa hanya dia yang bisa cocok dengan saya. Bukan soal, oh dia cocok dengan saya karena dia lebih tinggi dari saya. Nggak juga. Oh dia, tidak. Tapi saya melihat, ini bukan karena saya pendeta ya, tapi saya menulis ini supaya saya melihat bahwa ketika saya membandingkan suami saya dengan orang lain, oh kok suami orang lain lebih baik? Itu kebodohan. Suami saya ini paling cocok dengan saya. Suami saya gini, saya dulu pernah hobi sekali main Lego. Saya bisa sampai jam 1 pagi main Lego karena saya nggak puas kalau itu belum jadi. Suami saya nggak pernah bilang, tidur, sudah besok lagi, enggak. Malah dia pergi kerja ke luar negeri misalnya ya, bawa pulang Lego juga, malah nambah pekerjaan saya. Saya bilang, ini kok suami aneh juga ya, harusnya kan kalau dia tahu istrinya sibuk main Lego itu kan, ya berhenti kek, urus anak kek, enggak, malah ditambahin malah. Mau lagi, mau berapa lagi, mau yang ini, mau yang itu. Nah, bagi saya, tidak semua pria mau ngurusi istrinya mau main Lego gitu loh. Kok kayak anak kecil, maaf Pak, Bapak kalau istri Bapak main Lego, Bapak bilang apa? Gak ada kerjaan kok Mak, masa di belakang, misalnya gitu ya contoh. Nah, tetapi saya bisa melihat bahwa, oh ini yang cocok buat saya. Kalau saya dulu menikah dengan orang lain, mungkin dibilang, kamu apa-apaan? Ada seorang ibu bilang ke saya seperti ini. Dulu saya juga lagi hobi-hobinya main gitar. Ngomong gini, kapan kamu ngurus anak, kok main gitar terus? Nah, anak saya loh dengan saya tidak pakai pembantu, tidak pakai suster, ya saya memang ngurus anak saya gitu loh. Cuma anak saya ini memang tidak rebel, kalau tidur dia tidur aja. Nah kalau dia tidur atau dia mainan, ya saya juga bermain dong. Saya main gitar gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, bahwa terkadang kita ketika diingatkan dengan masa lalu, kita kembali kemudian kita membanding-bandingkan. Ingat, jangan pernah mau dibodohi oleh iblis. Ya, yang pertama tadi, kita akan jauh lebih berharga ketika siapa yang ada di dalam diri kita. Kita masuk yang kedua. Kedua itu adalah Kristus yang ada di dalammu, itu membuat dunia melihatmu. Kenapa kalau yang bikin kasus orang Kristen heboh? Pasti orang Kristen. Tapi kalau, maaf loh, kalau bukan, biasa. Ini tadi yang nabrak itu biasa. Oh iya, begitu. Tapi kalau yang berkasus orang Kristen itu heboh. Waduh, dunia melihat. Anda di pasar, maaf. Ini yang cerita, karena kakak saya yang di Palembang itu kan kerja di pasar. Nah, kalau yang nyenggol mereka, maaf, sesama, cuma begitu. Tapi kalau yang nyenggol sudah, maaf, di pasar tuh banyak orang Batak, kemudian orang Kristen, apalagi ada yang Chinese, kelihatan lagi pakai salib, udah disenggol, rame. Dibilangi najis lah, dibilangi ini. Nah, itu selalu dipandang. Ketika ada Kristus di dalam diri kita, kita akan dipandang oleh dunia. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika dunia memandang kita, apa yang kita tunjukkan? Apakah kita kelakuannya yang memang tidak bisa jadi berkat? Ataukah kita yang memang, menjadi orang yang tiba-tiba keluar dari gereja, setelah itu mulut kita juga tidak bisa kita jaga. Apapun yang keluar dari mulut kita, itu tidak bisa memberkati. Nah ini, pilihan. Apakah ketika ada Kristus di dalam diri kita, ketika dunia melihat, apakah kita mau jadi berkat atau mau jadi batu sandungan? Hari ini ketika pulang dari gereja ini, apa komitmen Anda setelah pulang dari gereja? Oh, saya mau jadi berkat buat keluarga saya. Atau saya mau jadi batu sandungan. Atau Anda bilang, saya tadi belum selesai berantem sama si ibu ini, nanti saya sambung. Sampai ke sana sambung lagi, Bu, kita sambung berantem kita kemarin. Belum selesai kita. Saya belum cakar-cakar ibu ini. Kita sambung dulu. Ada yang berpikir bahwa ke gereja, baiknya di gereja aja, keluar dari gereja. Oh maaf, hilang sudah. Tidak ada itu, cuma di gereja. Yang penting pendetanya tahu saya alim. Di luar jangan. Ini pilihan. Ketika Kristus ada dalam diri kita, dunia melihat kita loh ya. Orang Kristen ini selalu dilihat. Apa yang Anda bawa keluar sana, itu sangat penting. Membawa nama Tuhan atau Anda mempermalukan nama Tuhan. Tuhan memang tidak bisa dipermalukan oleh manusia, tetapi anak-anaknya sendiri buat nama Tuhan dipermalukan.
Dunia tidak bisa mempermalukan Tuhan. Apapun cara mereka mau bilang Tuhanmu telanjang, Tuhanmu ada yang macam-macam lah. Dioret-oret itu tidak mempengaruhi apapun. Tapi ketika anak-anaknya sendiri menjelekkan Tuhannya, ini yang membuat hati Tuhan itu sakit. Anak-anakku nih kok begini toh. Makanya kalau misalnya gini, kalau kita punya anak, jangankan anak kandung, anak yang dimentoring. Bapak mungkin pernah mentoring seseorang selama bertahun-tahun misalnya. Dia sudah bertobat, tidak pakai narkoba, sudah tidak macam-macam. Tiba-tiba kembali pakai narkoba. Sakit hati nggak, Pak? Sakit hati karena kita sudah mentoring dia sekian lama. Aduh, karena ada rasa kasih. Kita menganggap dia sebagai anak. Tuhan bukan hanya menganggap loh. Di dalam 12 konsep keselamatan ada yang namanya adopsi. Setelah Yesus menjadi substitusi menggantikan kita dalam penebusan, kita diadopsi menjadi anak sehingga kita menjadi ahli waris. Nah, adopsi menjadi anak ini berarti kita jadi anak Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan adopsinya ini adalah perkataannya secara legal, secara sah. Jadi ketika terjadi substitusi di kayu salib, Kristus menggantikan kita, kemudian Allah mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anaknya, maka kita menjadi ahli waris. Bagaimana hati Allah ketika kita menyakiti dia? Bagaimana hati Allah ketika dunia melihat bahwa ternyata anak-anaknya yang nyebut dia anak-anak Allah ini begini kelakuannya. Nah, ini kita harus lihat ya. Kemudian kalau kata firman Allah, jadi garam, jadi terang. Saya nggak usah jadi garam, Bu, soalnya nanti orang semua darah tinggi. Bukan itu. Jadi garam ini adalah ketika Anda masuk dalam satu komunitas, Anda membawa rasa dalam komunitas. Itu rasa apa? Bukan rasa bersalah ya, tapi rasa mengasihi, rasa dihargai. Sekarang gini, ketika Anda ada dalam komunitas, saya pernah ada di dalam satu komunitas janda semua, dan mereka ini tidak begitu dihargai. Kenapa? Karena selalu dibilang seperti ini, janda itu selalu ganggu suami orang. Itu karena stigma. Itu stigma. Kemudian itu akan menjadi gosip. Berhati-hati Anda ketika bergosip. Dan berhati-hati Anda juga ketika mendiskreditkan janda. Janda ini paling banyak disebut di Alkitab loh ya. Saya katakan janda dan orang miskin. Kenapa ini sering disebutkan di dalam Alkitab? Karena hati Tuhan tertuju kepada orang-orang yang hidupnya sendiri seperti janda, yang miskin, yang tidak diperhatikan dunia. Karena Kristus memperhatikan mereka. Jadi jangan pernah Anda coba-coba ambil suara untuk mengatai janda, mengatai orang miskin. Dia miskin karena ini soalnya. Jangan menghakimi orang. Berhati-hati Anda. Karena orang miskin belum tentu karena dia jahat. Orang miskin belum tentu karena dia dikutuk. Orang dia menjadi janda bukan karena hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Tapi dia mengalami itu supaya dia mengalami kasih Allah. Amin. Tidak ada Tuhan mengatakan, ini saya punya planning dia jadi janda, suaminya jadi jahat. Tidak pernah ada rencana Allah yang jahat dalam hidup anak-anaknya. Tidak pernah. Jadi jangan pernah menghakimi orang karena keadaannya, iya berdosa sih dia itu. Jangan pernah. Tetapi berhati-hati ketika mulut Anda menghakimi orang bahwa dia berdosa. Karena sesungguhnya Anda sedang berdosa dengan mulut Anda. Nah, ini yang harus kita tahu ya. Maaf kalau hari ini saya keras menyampaikan firman Allah, tapi saya tahu jemaat di tempat ini jemaat-jemaat yang dewasa. Saya suka kalau gereja itu sedikit orangnya tapi semua bermutu. Daripada banyak dan karu-karuan pulang juga gak tetap jadi Kristen kok. Tapi lebih baik sedikit semua bermutu. Nah, yang kedua ini adalah dunia melihat kita. Ketika kita keluar dari tempat ini, biar dunia melihat kita. Kemudian nama Kristus dimuliakan. Baru ini namanya anak-anak Allah. Saya kemarin khotbah di PPA. Di PPA itu hampir 80% itu non-Kristen. Tapi saya katakan, ada orang mengaku bahwa dia anak Allah. Sebentar, tidak semua orang anak Allah. Semua adalah ciptaan Allah. Tapi dia menjadi anak Allah ketika dia menerima Kristus di dalam dirinya. Kenapa? Setelah substitusi Kristus barulah kita diadopsi menjadi anak. Jadi jangan ngaku-ngaku sebagai anak Allah sebelum Anda menerima Kristus. Tapi semua ciptaan Allah, betul. Tidak semua anak-anak Allah. Yang ketiga, dari ayat ini tadi, dari 1 Yohanes 4 ayat 15, ini poin yang bisa kita lihat di dalam ini adalah pengakuan kita bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Kristus ada di dalam diri kita, itu terbukti dari kelakuan kita. Terbukti dari perkataan dan ucapan kita. Paling sederhana, bangun pagi Anda ngomong,
Hari ini apa lagi? Itu sudah bersungut-sungut, belum lagi Anda menjalani hari-hari sudah. Tidak bersyukur, tak pagi itu Anda masih hidup, masih bisa bernafas. Ada orang bangun pagi udah begini, mau mati aja. Bangun pagi jangan. Itu dimulai dari hal yang sederhana. Ya hari ini kerja lagi, aduh. Lah mau kerja, nggak ada kerja nanti bilang pengangguran, nggak ada penghasilan. Dari sana dulu pengakuan kita akan terbukti dari kelakuan kita bahwa Kristus adalah Allah. Perkataan, ucapan kita, termasuk ketika kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain. Berhati-hati mengucapkan sesuatu. Biarlah semua yang kita ucapkan itu kata-kata berkat. Kalau hatimu tidak enak dengan orang itu, berdoa, Tuhan aku kok gak enak sama orang ini. Aduh ampuni. Jadi jangan keluarkan kata-kata yang membuat Anda sendiri menjadi memiliki nilai yang buruk. Gini, ini hanya contoh. Jadi saya berapa kali cerita. Waktu itu ada sebelum sepupu saya menikah, dia itu bilang, Dek, saya itu mau cari pacar kok susah. Kemudian dia dikenalkan sama satu cewek, cakep. Terus dia bilang, Dek, itu cakep, Dek. Saya mau deketin. Oh iya, sapa aja lah bilang gitu. Ya sapa, dia deketin. Setelah itu dia balik, dia bilang, Dek, enggak jadi. Kenapa? Cakep toh. Masa tak bilangin, halo, boleh kenalan nggak? Dia jawab gini, halo. Ternyata suaranya Mickey Mouse katanya. Cakep tapi suaranya Mickey Mouse. Masa sih? Iya. Saya ajak ngomong. Ternyata anaknya itu kayak kalau ngomong kayak pintu kejepit. Jadi kalau ngomong, iya tadi itu Mami mainnya. Aduh cakep suaranya Mickey Mouse. Contohnya begitu loh ya. Nah terkadang kita juga begitu jadi orang Kristen. Udah cakep nih jadi orang Kristen. Udah ada Kristus dalam diri kita. Tapi ucapan kita ini membuat dunia tertawa. Ini orang Kristen begini, apa-apa ngomongnya nggak benar. Apalagi dengan kata-kata ketus yang sering mengucapkan kata-kata kotor ya. Kemudian reaksi terhadap semua hal. Kenapa Anda bereaksi selalu buruk terhadap orang lain? Itu sakit masuk rumah sakit, soalnya kemarin dia baru itu. Jadi kita ini seperti tahu kenapa dia begitu. Kita selalu bereaksi terhadap sesuatu. Kemudian ada gereja. Selama beberapa tahun tidak pernah ada acara yang mewah untuk Natalnya, tiba-tiba makanannya jadi mewah, ada pohon Natal baru. Itu pendetanya tahu nggak? Itu uangnya begini. Belum tentu begitu, tapi sudah dikata-katain. Jadi selalu bereaksi, apalagi kalau dulu dia lihat ibu ini misalnya tidak pernah punya sepeda motor, tiba-tiba punya sepeda motor. Halah, ibu itu nggak tahu kerja, itu kayaknya cowok yang sana itu. Ada saja, selalu bereaksi. Rasa iri, dengkinya terhadap orang lain bereaksi. Rasa merasa harus menilai orang lain selalu ada. Ingat, pengakuan kita terbukti itu tentang Kristus dalam diri kita, terbukti itu dari reaksi kita. Sekarang apa reaksi Anda? Maaf, ketika Anda ke gereja tiba-tiba ada jemaat baru. Jemaat baru ini misalnya celananya cingkrang sebelah, terus dia pakai gelang di kaki bunyi semua. Terus rambutnya dikepang ke atas begini. Pertanyaan saya, ketika dia masuk, semua lihat dia nggak? Kenapa seperti itu? Karena Anda selalu suka melihat yang aneh. Padahal dia ini lagi baik-baiknya mau datang ke gereja. Cuma mungkin agak stres. Mana ada orang ke gereja celananya cingkrang. Rambutnya sebelah dibeginiin. Itu karena kita selalu memperhatikan orang. Saya berapa kali bilang ke beberapa orang, kalau Anda melihat orang ke gereja, apalagi pincang, jangan perhatikan. Jadi waktu lalu itu ada ke gereja bapak itu, jadi kakinya tuh besar sebelah, bukan karena apa, besar sebelah. Jadi satu itu memang kurus, jadi dia tidak boleh tumpu terlalu lama dengan kaki kurusnya. Jadi dia jalan itu begini, dia masuk, dia lihat itu sampai ada dari belakang saya kenal, saya bilang, matamu ke depan, gak usah lihat orangnya. Lah mereka ini penasaran kenapa dia pincang, kan dia pakai celana, kan nggak kelihatan. Tapi saya tahu waktu dia bercerita, istrinya bercerita bahwa suaminya itu memang terlahir kakinya itu besar sebelah. Jadi kalau jalan dia tidak boleh bertumpu lama di kaki yang kurus, kalau tidak itu akan bisa patah. Jadi kalau sebenarnya kalau punya uang itu dia harus beli ada alat itu, tapi kan
katanya harus ke Jakarta, terus mahal 40 berapa juta untuk nopang, jadi kayak kaki besi gitu untuk menopang tulangnya. Kenapa harus dilihat? Nah ini kita ini selalu bereaksi seperti itu. Belum lagi reaksi-reaksi kita ini kadang lebih banyak negatifnya. Kemudian yang membuktikan bahwa ada Kristus di dalam diri kita adalah perspektif, cara kita memandang sesuatu. Ini yang sangat penting. Kenapa Kristus selalu melihat kita dengan perspektif yang luar biasa? Kenapa Tuhan tidak apa-apa ketika orang itu sumbing? Kenapa orang tidak apa-apa ketika dia melihat itu gendut, itu kurus, itu keiteman, itu kok bibirnya di luar lipstik, itu kok makeupnya lubang hidungnya dari jauh kok kayak jadinya 3 gitu misalnya loh ya. Karena Tuhan melihat kita dengan perspektif yang selalu engkau istimewa. Kita lihat orang, mengistimewakan orang saja kita nggak mau loh. Itu kan ini, itu kan ini. Selalu lihat orang dengan perspektif yang berbeda. Kenapa setiap kali saya melayani orang, saya ada yang nanya, Bu, kok mau layani itu? Kenapa? Itu kan mantan ini, LC. Saya bilang, LC itu apa? LC itu apa, Dit? Yang di karaoke itu cewek-cewek yang itu ya nggak tahu, yang temani inilah. Saya nggak tahu, saya pikir LC itu apa? LC. Bagi saya tidak mau lihat dia mantan apa. Mau dia mantan pelacur, maaf loh ya. Tapi ketika dia bertobat, firman Tuhan katakan, engkau sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sedangkan orang Farisi bingung, mau lemparin dia dengan batu, sedangkan mereka tidak bertobat. Jadi perspektif, jangan selalu lihat orang dengan dosanya, Anda pun berdosa. Lihat orang dengan kasih sebagaimana Kristus melihat kita. Lihat orang lain dengan perspektif seperti Kristus melihat kita dengan perspektif Kristus. Tidak ada yang sempurna. Gak usah hakimi orang, lihat semua yang positif. Orang ini mungkin jeleknya, gak ada baik-baiknya. Saya percaya manusia diciptakan pasti ada baiknya. Saya pernah ditanya, itu kan ibu sudah kenal orangnya? Iya. Gimana Bu? Masa ibu ada lihat baiknya? Jadi ada seorang pria, dia itu mukuli terus istrinya. Kalau enggak, selalu ngomong itu, kalau ngomong ke istrinya itu maaf loh ya, kata-kata LON dan seterusnya, dia manggil istrinya begitu. Awalnya saya tidak ngerti artinya itu apa. Ternyata saya tanya suami saya, itu bahasanya apa ya? Kata-kata kotor lah gitu loh. Saya bilang, saya tidak menemukan apapun yang baik dalam diri Bapak itu. Tapi satu hal Anda harus lihat. Gajinya selalu dia kasih buat bayar uang sekolah anaknya kok. Cuma dia kasar. Dia tidak pernah tidak memberi uang sekolah anak. Dia kerja. Kerjanya apa saya nggak tahu, tapi dia selalu membiayai keluarganya. Itu satu, saya bisa melihat dia masih punya sisi baik. Kalau dia tidak baik, dia tinggal keluarganya. Dia mabuk-mabukan sendiri. Dia nggak kasih uang sekolah anaknya. Saya bilang, lihat dulu sisi positifnya dia. Kalau ada buruknya dia, berarti ini harus didoakan. Ada kumpulan, ada orang-orang di sekitarnya dia yang membuat dia seperti itu. Jadi jangan selalu melihat orang semua buruk, nggak ada baiknya. Ada. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pasti ada kebaikan dalam diri setiap orang. Tidak mungkin tidak. Oleh sebab itu Tuhan membuat yang namanya gereja. Lalu ada pendetanya untuk menerima orang-orang yang seperti ini. Yang kebaikannya itu tertutupi dengan kejahatan. Bisa dilayani, bisa. Karena kenapa dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, hal yang bisa membuat kita hidup untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita ini benar-benar anak Allah adalah apa kita sudah makan makanan rohani yang cukup. Makanan rohani yang cukup ini yang membuat kita sehat, berpikir sehat, melihat dengan sehat, dan cara perspektif kita pun akan berbeda. Nah, saya akan menutup cerita ini dengan cerita bahwa ada seorang wanita, dia ini sudah tua, dia bilang seperti ini, saya itu kepengen beli burung kakatua yang bisa ngomong, parrot ya. Jadi dia pergi ke tempat yang jual burung kakatua ini, dia bilang, ada nggak burung kakatua yang bisa ngomong? Jadi saya bisa ngobrol-ngobrol dengan dia setiap hari. Wadah, dia beli, dia bawa pulang, terus seminggu kok nggak ngomong-ngomong ya? Nggak ngomong nih burung kakatuanya. Dia balik ke toko burung itu, dia bilang ini burung nggak bisa ngomong, saya mau yang ngomong. Oh Bu, kayaknya
sangkarnya kekecilan, ganti yang besar, karena burung kakatua itu kan suka yang gede tempatnya. Dia ganti yang besar, seminggu kemudian gak bisa ngomong juga, gak ngomong-ngomong. Balik lagi ibu tuanya bilang, ini kok gak ngomong-ngomong sih? Waduh, ibu kasih mainan gak di dalam sarangnya itu, biasanya dalam kandangnya itu dikasih kayak tangga-tangga gitu loh. Jadi burung-burung ini bisa lompat-lompat. Dia suka itu bermain. Kalau dia suka bermain dia pasti ngomong. Dia beli mainan tangga-tangga. Seminggu nggak ngomong juga. Balik lagi dia ke toko. Pak, ini serius Pak. Dia tidak ngomong loh Pak. Ini sudah 3 minggu. Wah, ibu ada ayunan nggak? Ayunan untuk burung kakatua itu perlu. Karena ketika dia berayun biasanya dia bilang hello, hello gitu. Dibeli sama ibunya. Dibeli, dikasih. Seminggu nggak ngomong juga. Balik lagi ibunya. Kenapa Bu? Nggak ngomong juga. Mati Pak. Kok mati? Kayaknya mau mati sih. Wah, ibu harus kasih cermin. Cermin pasti dia hidup. Cermin, iya. Karena kakatua itu suka melihat dirinya di cermin. Tapi dia sudah lemas, kayaknya mau mati nih. Jadi dia kasih cermin. Si burung kakatua ini dia masih goyang. Tapi 3 hari kemudian si ibu balik. Dia bilang, Pak, ada cermin malah mati, betul-betul mati Pak. Mati burung kakatuanya, nggak ngomong. Bu, sebelum mati ada kata-kata terakhir nggak dari burung kakatuanya? Ya itu kata-kata terakhirnya Pak. Apa? Saya sudah berapa lama di sini kok gak ada makanan. Jadi selama ibu itu beli dia, ibu ini bingung nungguin dia ngomong, nggak dikasih makan. Anda ke gereja, ya kalau tidak makan firman, ditungguin terus sampai mati rohaninya. Kalau datang ke gereja itu makan firmannya. Kalau baca Alkitab makan firmannya. Bukan untuk gaya-gaya supaya bisa ngomong, saya Kristen. Buktikan apakah rohani Anda hidup atau tidak. Bukan soal Anda punya cermin untuk melihat betapa cantiknya aku pergi ke gereja. Bukannya ada karena apa yang Anda miliki, oh saya diberkati oleh Tuhan. Bukan, mau ada tangga di rumah Anda, mau ada ayunan, mau ada kasur empuk. Tapi kalau hidup Anda tidak ada Tuhan di dalamnya dan tidak sehat secara rohani, Anda akan mati secara rohani. Jadi kalau tadi kita bicara bahwa harga dari keselamatan itu Rp1.000, saya katakan Rp1.000 begitu murahnya. Karena kita akan begitu murahnya tanpa Kristus ada dalam diri kita. Begitu tidak berharganya kita ketika tidak ada Kristus dalam diri kita. Tapi ketika ada Kristus dalam diri kita, harga 1.000 itu menjadi harga yang sangat mahal. Bagaimana mahalnya? Hanya bisa dibayar dengan darah Kristus. Dan hanya oleh darah Kristus. Tidak ada lainnya. Jadi hari ini kita bisa belajar ini bahwa hidup kita akan berharga ketika ada Kristus dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa.